sahabat muda Indonesia, Bapak M. Fakhrul Rozi dari Forum Indonesia Menulis, dipersilahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Izin Pak Ibu, di pagi hari ini kita akan mulai sesi pertama. Sesi ini sebetulnya ringan-ringan saja gitu, meskipun nanti temanya sebetulnya berat-berat sih. Ada yang bicarain soal MIPA, ada yang bicara soal matematika, bikin video itu seperti apa yang menarik ke pembelajaran, ada juga menulis, ada juga ngomongin matematika di pedesaan, dan mudah-mudahan kita semua dapat hikmah gitu ya dari diskusi kita hari ini. Kemarin nampaknya kalau Bapak Ibu, kalau saya ngikutin prosesnya dari dari siang sampai malam banget itu, sudah cukup banyak pantun, jadi saya tidak akan memulai dengan pantun, izin ya, karena nampaknya juga teman-teman saya nanti sudah menyiapkan pantun gitu, agar Bapak Ibu tidak tidak kebanyakan pantun gitu. Baik, yang pertama mungkin saya akan mulai dari Mas Eni. Sebelum nanti Mas Eni bercerita tentang pengalamannya, mungkin kita bisa melihat dulu tayangan video yang sudah disiapkan oleh teman-teman Yayasan Sahabat Muda Indonesia. Silakan Mas. Kami mengawali POP dengan kemampuan awal guru dalam membuat media audio visual. Kemampuan mereka mulai dari 0 sampai 50% saja. Kami melatih dan mendampingi mereka dengan instruktur profesional. Hasilnya, di tahun pertama, karya film dokumenter para guru sasaran POP luar biasa, layak diputar di bioskop layar lebar, dan bahkan beberapa memenangi festival film. Berkat POP, hampir semua sekolah sasaran kami juga akhirnya membuat ekskul sinematografi untuk para siswanya. Di tahun kedua juga sama, karya video pembelajaran guru sasaran POP menjadi juara di beberapa event kompetisi lomba. Pembelajaran juga semakin menarik untuk siswa. Siswa menjadi sangat tertarik dalam belajar. POP YSMI Kabupaten Banjarnegara memberikan dampak positif yang luar biasa. Dari 3 tahun pelaksanaan POP yang sudah dilaksanakan oleh YSMI, meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan meningkatkan karakter, literasi, dan numerasi para siswa di 20 sekolah sasaran. Program ini memberikan pelajaran yang berharga buat kami. Guru-guru juga diberi pelatihan-pelatihan yang sangat mendukung terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Dan film kita tuh bisa memahaminya dalam 2 kali atau sekali tonton saja. Harapan saya kedepannya program ini akan terus berkembang dengan peserta yang banyak. Program ini bisa menginspirasi. Kami harapkan juga bisa menularkan ke daerah-daerah lain supaya dapat mampu menghasilkan produk-produk seperti yang dihasilkan di Banjarnegara. Kira-kira begitu video teasernya, namanya teaser kan untuk menggoda gitu. Nah, mari kita persilakan Mas Eni untuk menggoda Bapak Ibu. Silakan Mas. 12 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun biar lebih interaktif Bapak Ibu. Sama seperti Mas Mardiansyah, saya tidak akan berpantun, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu berinteraksi. Dari tadi saya lihat Bapaknya belum fokus, sehingga saya ingin pembukaan kali dengan magic ya. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Pak Zainal dari Sinergi Edukasi Indonesia. Pak Zainal, kita belum kenal ya.
Oke, saya akan coba tanggal lahirnya Pak Zainal. Oke, siapa? Oke, Pak Zainal. Apakah tanggal lahir Pak Zainal ada di sini? Nggak ada. Oke, yakin ya? Di sini? Ada. Oke. Apa di sini? Nggak ada. Oke. Di sini ada? Ada. Oke. Di sini ada? Nggak ada. Oke. Pak Zainal. Tanggal lahirnya Pak Zainal terdiri dari 2 angka. Betul? Ya. Angka pertama 1, angka kedua 8, 18. Betul? Oke, tepuk tangan dong. Oke. Baik. Berikutnya nih. Ini akan lebih susah karena yang akan saya magic adalah perempuan, Mbak Putri. MC-nya Mbak Putri ya. Saya akan coba tebak isi hatinya Mbak Putri. Mbak Putri, nggak boleh dekat-dekat ternyata. Oh iya. Mbak Putri. Oh. Oke Mbak Putri, pilih salah satu hewan yang ada di sini. Simpan di hati Mbak Putri baik-baik, rapat-rapat. Jangan sampai ada yang tahu ya. Udah oke? Oke. Baik Mbak Putri. Apakah hewan yang Mbak Putri pilih ada di sini tadi? Ada, oke. Apakah ada di sini juga? Satu saja hewannya ya? Oke. Beneran? Ada, oke. Di sini ada? Nggak ada. Di sini ada? Ada. Oke, baik. Pilihannya Mbak Putri. Aduh, agak susah. Perempuan memang agak susah ditebak ya. Aduh, saya jadi gemeteran nih. Berapa ya? Aduh, memang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya nggak dipermalukan. Hewannya berkaki 4. Kemudian apa ini? Pemakan rumput. Apa namanya itu? Herbivora. Oke, Mbak Putri pengen buat Mekah ya? Iya, betul. Hewannya unta. Oke, tepuk tangan dong. Ya Bapak dan Ibu, sesuatu yang kalau Mbak Putri sama Pak siapa tadi Zainal, sekarang buat ibu-ibu bapak-bapak semua, saya akan coba menebak kondisi Bapak Ibu semua. Coba tangannya digesek-gesekkan. Oke, gesek-gesekkan. Ya, kalau warnanya putih bersih, tandanya Bapak Ibu sehat. Kalau ada kemerah-kemerahan atau kemerah-kemerahan sehat. Sudah cukup. Kalau ada agak hitam-hitaman, ada nggak yang hitam-hitaman? Ya, oke. Artinya Bapak Ibu tidak ada yang gangguan penyumbatan pembuluh darah. Kalau di gangguan kayak gini Bapak Ibu, ada yang langsung kesemutan? Tidak. Oke, tandanya Bapak Ibu sehat, tidak ada yang gangguan jantung. Kalau direndahkan jari kelingkingnya, oke. Ada yang terasa sakit? Kelingkingnya saja. Ini. Sakit tandanya Bapak Ibu ada yang kena ambeien. Kalau ditaruh di dagu, oke, taruh dagu, ya tandanya Bapak Ibu ada yang tidak sinkron, ada yang stres karena dagunya pindah. Dagunya mana Bapak Ibu? Dagunya itu di sini ya, ini gas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian. Bukan. Ya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang kita pelajari yang dekat dengan kita, atau kalau di media itu namanya proximity, yang ada unsur kedekatan dengan kita, biasanya kita akan tertarik atau senang. Nah di Banjarnegara itu salah satunya wilayah yang punya banyak sekali potensi sosial budaya yang bisa diangkat sebagai sebuah pembelajaran gitu. Nah berangkat dari situlah kemudian ya sahabat muda kita biasa sebenarnya lembaga yang sering bermain di dunia perfilman Bapak Ibu. Nah maka kita ingin agar para guru sasaran kita latih agar bagaimana mengoptimalkan media audiovisual untuk menjadi bahan pembelajaran. Nah kajiannya dari itu nggak saya terus tuh. Ada Hamalik, Wina dan Sanjaya menyampaikan bahwa dengan media audiovisual itu akan lebih mudah untuk merangsang otak, kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu untuk keluar, gitu ya. Kemudian lebih interaktif dan juga
memotivasi dan memancing minat anak lebih baik. Tadi di video sebenarnya sudah ada bagaimana anak-anak dengan media audiovisual yang itu semua berbasis potensi lokal yang ada di kabupaten kami, anak-anak menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di tahun pertama kita full betul-betul mengajak para guru untuk membuat sebuah media audiovisual film dokumenter. Film dokumenter itu kalau di dunia perfilman itu hal yang agak sulit Bapak Ibu. Makanya kalau di SMA itu ya, anak-anak biasanya lebih suka membuat film fiksi, tapi tidak dokumenter. Maka kita ajak betul-betul, kita tantang para guru untuk membuat film dokumenter dengan gaya sinematik yang tentunya tadi memenuhi standar lah, paling nggak diputar di bioskop itu ya nggak memalukan banget gitu. Kemudian di tahun kedua karena basic mereka pembuatan video atau film sudah matang, maka kita lebih menyasar ke pembuatan video pembelajaran. Ini yang lebih masuk ke pembelajaran, dan ada juga kita latihkan juga talent mapping Bapak Ibu, karena kita melihat juga jangan sampai teman-teman POP ini kalah dengan programnya yang lain, misalnya guru penggerak atau sekolah penggerak. Maka kita latihkan mereka talent mapping, kemudian juga diferensiasi pembelajaran. Dan di tahun terakhir kita coba micro learning dan juga blended learning. Lanjut Pak. Yang semuanya itu intinya potensi lokal. Nah, hasilnya kita lihat para guru dari para sekolah swasta itu cukup meningkat. Utamanya mereka mampu membuat media pembelajaran. Berarti di tahun pertama kita membuat 20 film dokumenter. Kalau Bapak Ibu berkenan silakan lihat di YouTube Yayasan Sahabat Muda Indonesia. Segala macam potensi Banjarnegara, mulai dari tokoh Bapak Ibu kenal, yang Bapak Ibu guru kenal Dr. Sulistyo nggak? Nggak banyak gurunya ya. Nah, tokoh PGRI itu dari Banjarnegara. Kemudian ada juga tokoh Sumitro Kolopaking. Taunya Novia Kolopaking ya Bapak Ibu ya. Nah, Sumitro Kolopaking itu salah satu anggota BPUPKI yang dia itu seniornya Muhammad Hatta di Industri Vereniging di Belanda dulu. Nah, itu semua bisa diulas. Daud Ayu Banjarnegara tahu Bapak Ibu? Tahu ya, Daud tahu ya. Nah, itu dari Banjarnegara Bu. Nah, itu semua kita ulas, kita angkat, kita jadikan video dokumenter dan dijadikan sebagai bahan media pembelajaran agar meningkatkan literasi dan juga karakter anak-anak. Kita ingin agar anak-anak bangga dengan wilayahnya, bangga dengan daerahnya, dan itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian juga kalau kita lihat di hasil rapat pendidikan juga alhamdulillah 20 sekolah kami sebagaimana kemarin sejalan yang disampaikan oleh Pak Direktur, ada peningkatan yang cukup baik di dalam asesmen nasional. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Belum sampai 15 kan? Oh, masih 1 menit untuk tanya jawab. Ada timernya ternyata ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau tadi digosok-gosok, kalau hitam nggak ada apa-apa sebenarnya. Karena kalau hitam Bapak Ibu belum mandi gitu mungkin. Ketahuan itu. Tanya jawabnya nanti akan dilaksanakan di akhir Mas, setelah semua teman-teman presentasi gitu atau cerita tentang pengalamannya. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan ke Mas Fahrul. Silakan Mas Fahrul. Ada. Program organisasi penggerak oleh kami Forum Indonesia Menulis mengusung nama program Wisata Literasi Guru, melatih dan mendampingi para guru dan kepala sekolah di Kalimantan Barat dengan beberapa rangkaian praktik, baik di antaranya menulis dengan konten sebagai penunjang kompetisi guru dan karya-karya fiksi, kemudian praktik kelas menyenangkan dan pengajaran yang menyenangkan oleh guru melalui praktik storytelling dan role play,
serta menulis dengan kaidah jurnalistik, sehingga lahirlah karya-karya berupa artikel dengan kaidah jurnalistik serta terpublikasi lewat majalah literasi. Kami berkomitmen dengan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam hal program organisasi penggerak. Kami berpikir bahwa kami juga akan memodifikasinya atau mengikutinya, ya, dengan harapan ke depan akan banyak guru serta didik yang makin meningkat literasi di Kabupaten Sambas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masnya standby aja, nanti kita matiin lagi mas di sesi akhir saya. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hadir saya alhamdulillah atas izin Allah bersama Forum Indonesia Menulis, kami dari Kalimantan Barat. Kami menjajaki sebuah provinsi di mana 8 kabupatennya adalah daerah 3T dan kami menyasar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ada sebuah kabupaten yang sangat jauh, itu menempuh 14 jam, dan bahkan ada satu sekolah yang harus kita kunjungi menempuh 20 jam. Berlika-liku, dan kemudian kalau banjir, kalau hujan, kita harus nginap di sawit-sawit Bapak Ibu dan harus tidak pulang. Itulah kemudian tantangan-tantangan yang hari ini kita hadapkan, tapi alhamdulillah berkenaan dengan program organisasi penggerak, kita mampu dan kita bisa untuk melaksanakan ini semua. Baik Bapak Ibu semua, kami menjajaki dari 920 sekolah se-Kalimantan Barat dengan total 2.300 guru dan kepala sekolah. Kemudian itu tingkatnya SD dan SMP di 14 kabupaten kota. Kita punya tim kurang lebih 70, diantaranya adalah tim panitia. Kemudian kita coaching mentor-mentor terbaik, coach-coach terbaik se-Kalimantan Barat dari akademisi, kemudian pegiat literasi maupun tokoh-tokoh literasi yang kita coaching untuk kemudian menyebar di 14 kabupaten kota. Next lagi Pak. Baik Bapak Ibu, perjalanan wisata literasi guru ini Bapak Ibu semua, iya, ada beberapa praktik baik ya Bapak Ibu ya, ada 6, yaitu kami menulis konten dengan kaidah bagaimana kemudian guru-guru punya potensi yang besar untuk kemudian mereka punya modul-modul sendiri pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak sekali guru-guru yang hanya menggunakan AKS ataupun buku-buku yang lain, sehingga dari sekian puluh tahun kemudian mereka harus punya buku. Dan pada akhirnya lahirlah buku. Maka wisata literasi guru ini menjadi salah satu upaya kita untuk kemudian menghadirkan bagaimana buku menunjang kompetensi daripada guru itu. Yang kedua Bapak Ibu semua, praktek manfaat belajar baca. Jadi tahun kedua ini kita mengambil sebuah tema yang besar namanya Sekolah Literasi Nasional, yaitu pembudayaan bacaan literasi kepada siswa-siswi, dan ini menyentuh 100.000 siswa-siswi di 14 kabupaten kota Bapak Ibu, di mana guru-guru yang kita latih itu mereka akan menjadi coach lagi untuk para peserta didiknya Bapak Ibu semua. Nah, salah satu yang kita ingin hadirkan di sana adalah Bapak Ibu semua, bahwa bagaimana anak bukan hanya sekedar membaca Pak, tapi bagaimana mereka membaca, memahami, lalu kemudian merangkum, bahkan bisa menjelaskan kembali. Maka oleh karena itu rangkuman pembelajaran 1 semester mereka baca, lalu kemudian mereka rangkum, mereka tulis, mereka jelaskan kembali Bapak Ibu semua. Inilah yang kemudian kita harapkan ada pembiasaan sehingga sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun siswa menjadi warga literasi, sehingga terbentuklah terciptanya Sekolah Literasi Nasional. Nah inilah yang kemudian kita hadirkan di pelatihan tahun kedua. Di tahun ketiga Bapak Ibu semua, kita ingin bahwa bukan hanya guru saja yang terlibat, tapi kepala sekolah, siswa kembali terlibat Bapak Ibu. Dengan cara apa? Bahwa ketika mereka proses mengajar dan belajarnya, mereka juga menulis, tapi mereka sudah mulai prakteknya Bapak Ibu, karena orang tidak suka diceramahin Bapak Ibu ya. Makanya kalau misalnya kita film atau misalnya sponsor, Pak, kita selalu lewatin, ganti channel. Maka secara salah satu kita untuk kemudian menghadirkan program di tahun ketiga ini adalah Indonesia Cakap Literasi Bapak Ibu semua. Apa yang kita hadirkan? Mereka juga menulis Pak, karena kita Forum Indonesia Menulis Bapak Ibu semua. Tetapi mereka akan bermain peran, kita sistemnya cerita, lalu kemudian mereka bermain role play Bapak Ibu. Jadi dari guru kemudian siswa-siswinya, mereka ikut serta Pak. Ada yang kemudian pendekatannya adalah budaya, pendekatannya adalah literasi Bapak Ibu, pendekatannya adalah kearifan lokal. Sehingga Bapak Ibu dari sini kaidah jurnalistik kita hadirkan Pak. Jadi ini ada beberapa yang ingin di-share selain buku Bapak Ibu semua. 14 kabupaten kita punya 29 majalah diksi namanya Pak. Yaitu majalah pendidikan, literasi dan budaya. Ini semuanya kearifan lokal Bapak Ibu. Bagaimana guru-guru intervensi di kabupaten itu harus bisa menggali tentang pendidikannya, literasinya, budayanya Bapak Ibu semua. Karena banyak sekali orang-orang tua kita yang kemudian sudah lupa ceritanya Bapak Ibu. Sudah lupa apa yang kemudian menjadi kekayaan alam dan kemudian budayanya.
Maka kita ingin tuliskan ini akan menjadi sebuah salah satu kenang-kenangan untuk provinsi Bapak Ibu semua. Maka dampaknya Bapak Ibu semua, ini yang kita ingin hadirkan sehingga semuanya menjadi produktivitas dan ingin kita hadirkan bagaimana sekolah semuanya punya program-program terbaik. Next, Pak. Yang ketiga, lagi Bapak Ibu semua, output 3 tahun kita terbitnya karya fiksi Bapak Ibu udah menunjuk kompetensi mereka, totalnya kurang lebih 3.600 judul dalam bentuk buku semuanya Bapak Ibu semua. Seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, kemudian tidak hanya guru Bapak Ibu semua, tetapi juga siswa-siswi itu menulis Bapak Ibu. Dan mereka kita bantu, kita kemudian kita upayakan untuk kemudian hadir juga buku-buku mereka, Pak. Agar apa yang mereka baca tadi, apa yang mereka rangkum, apa yang mereka jelaskan, ada sebuah kenang-kenangan jadi buku pembelajaran rangkuman 1 semester, bahkan nyaris 1 tahun Bapak Ibu semua. Sehingga mereka bisa baca kembali Bapak Ibu yang tadi diharapkan. Kemudian ada dokumentasi praktik storytelling Bapak Ibu semua. Ini semuanya mereka berbasis video, Pak. Jadi pembelajaran kita videokan dengan cara-cara pendekatan yang terbaik sehingga itu menjadi sebuah literasi pemahaman materi yang lebih baik. Kemudian terbitnya 28 judul, 29 Pak ya. Yang tadi kita lihatkan dokumentasi atau platform literasi digital dan semua closing dari kita Bapak Ibu semua pada guru-guru intervensi 2.300 itu Pak, semuanya rata-rata pada saat kita closing semuanya buat program kerja untuk peningkatan kompetensi guru, kemudian pengajaran yang efektif yang lebih baik, kemudian Bapak Ibu bagaimana sekolah literasi nasional ini mereka wujudkan Bapak Ibu semua. Maka kita punya tim-tim terbaik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Next lagi. Baik Bapak Ibu semua. Next. Habis ya Pak ya? Nah baik Bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah saya mohon izin di closing saya terakhir Bapak Ibu semua. Karena biasanya kalau kita Bapak Ibu di event-event terakhir itu kita hadirkan dalam satu gedung yang besar. Itu totalnya kurang lebih 1.000 orang dengan berbagai kegiatan. Nah Bapak Ibu semua kita selalu hadirkan tokoh-tokoh yang kemudian harus bisa menjadi salah satu dorongan terbaik sehingga akan terbuka kembali literasi mindsetnya, kemudian pembudayaannya Bapak Ibu semua sampai akhirnya berefek kepada siswa-siswi atau warga sekolah itu sendiri dari Bapak Ibu semua. Maka kita selalu canangkan di akhir sesi setiap tahun Pak namanya wisata literasi nasional. Kabar baiknya Bapak Ibu semua, pengimbasan ini salah satu dinas misalnya itu untuk Bapak Ibu waktu kita melakukan pelatihan terakhir Mas Faru 500 guru kami yang support, dibayarkan Pak, 500 guru ini dibayarkan makannya, kemudian pembiayaannya semuanya Pak, itu dari dinas intervensi. Ada juga dinas yang kemudian hadir Bapak Ibu semua untuk melanjutkan program ini. Bapak Ibu semua, pada saat terakhir ini di bulan Juni selesai kami laksanakan Pak, di bulan November, Desember, Januari, Februari, kami menduplikasi program POP ini Pak, melanjutkan pengimbasan secara mandiri, kita hadirkan di 33 provinsi Pak, dan ini terus berjalan Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah kami baru kemarin pulang dari Singapura Kuala Lumpur, kami kerjasama dengan KBRI, Sekolah Indonesia Singapura, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk kemudian hadirkan program Retorvator kelanjutan pengimbasan dari sini Pak. Dan insya Allah nanti di bulan Juni akan hadir 1.000 guru dan 1.000 siswa-siswi ikut serta di 3 negara ini Pak. Untuk apa Bapak Ibu? Belajar literasi, budaya, teknologi, pendidikan dan sebagainya Pak. Karena kita ini warga Indonesia Pak, tapi juga kita warga dunia. Pastikan kita punya paspor, kita bisa keliling. Maka closing saya Bapak Ibu semua mohon izin, boleh handphonenya diangkat tangannya Bu, dibuka klipnya Bapak Ibu semua. Sini lampu Pak, flash ya. Iya, baik Bapak Ibu, persembahan karena ini Hari Guru Nasional Bapak Ibu semua, saya pengen menjadi sebuah praktek awal yang menyenangkan, akhir yang mengesankan semuanya Bapak Ibu. Boleh dimatikan semuanya Pak? Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu, himne guru masih hafal semuanya Pak? Baik. Dalam hati kita semuanya Bapak Ibu ingat bahwa hari ini Bapak Ibu dampak yang kita hadirkan bukan untuk guru kita saja, tapi untuk generasi pemimpin masa depan. Baik, kita nyanyikan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terpujilah sambil digoyangkan Bapak Ibu. Ibu Bapak siapapun kita hari ini, organisasi masyarakat yang hari ini memberikan dampak praktik baik kepada guru-guru dan siswa-siswi adalah untuk mereka para pemimpin masa depan, adalah untuk mereka orang-orang yang baik yang nanti akan menggantikan estafet kita. Siapapun hari ini yang hadir Bapak Ibu semua, baik guru, kepala sekolah maupun orang-orang yang bisa menjadi penggerak, sampaikanlah dalam hati kita bahwa ada orang-orang yang menanti kita di rumah. Ada orang-orang yang menanti negeri ini, orang-orang yang baik, yang bisa membawa negeri ini sejahtera, yang bisa membawa pemimpin dunia ini menjadi sebuah negara yang
dan bukan hanya berkembang tapi maju Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu dalam hati kita ucapkan terima kasih kepada Allah, kepada guru-guru terbaik kita Bapak Ibu semua, kepada rekan-rekan kita, kepada tim-tim kita, dan salah satu terbaik adalah mitra daripada organisasi penggerak Kemendikbudristek RI Mas Menteri Nadiem Makarim Bapak Ibu. Rasakan Pak, rasakan Bapak Ibu. Embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa. Terima kasih banyak. Dari saya Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya berasa apalah khotbah itu. Kalau begini lebih haru ternyata. Oke, makasih Mas Bahrul. Saya selanjutnya ke Ibu Melda. Mangga, silakan Bu Melda. Boleh. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya mengikuti program organisasi penggerak di bawah asuhan Inggris Peran saya sebagai seorang fasilitator, moderator, dan evaluator. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik, siswa dapat memahami bahwa aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan memiliki keterkaitan dengan pembelajaran matematika yang mereka pelajari di sekolah. Memberikan perubahan kita belajar untuk menghadapi anak kita, bagaimana mengajar itu bisa menjadikan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dari pembelajaran PMRI, tekankan matematika itu di dalam kehidupan siswa itu sendiri dan mereka harus menguasai matematika untuk bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Awalilah dengan konteks yang kira-kira familiar dengan siswa tadi, membantu siswa kita untuk bisa menumbuhkan kemampuan, dalam hal ini kemampuan seperti komunikasi, pemecahan masalah, kemampuan kreativitas, menganalisis, itu perlu support atau dukungan dari guru. Kami berharap kedepannya guru-guru mampu mendefinisikan metode PMR ini kepada rekan sejawat dan berharap kegiatan ini dapat dirasakan di wilayah lain maupun untuk guru kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Iya, terima kasih. Dari tadi belum ada yang pantun, tapi masalahnya saya udah nyiapin pantun, gak apa-apa ya. Naik kereta api dari Bandung ke Surabaya, singgah sebentar di kota Jogja. Belajar matematika realistik berawal dari Bandung untuk dikembangkan di Nusantara. Ya, nama saya Melda Megawati. Ayah saya adalah seorang dosen, ibu saya adalah seorang guru. Jadi lingkungan pendidikan sangat berkaitan erat dengan saya. Ayah saya dosen matematika, makanya ketiga anaknya ada nama matematikanya, Metrika, McLaurin, dan saya sendiri Bernoulli sebenarnya. Oke. Ini slide yang lama ya? Yang apa sih? Oh ya, yang ini masih sendiri. Iya, ini metode pengembangan pembelajaran. Nah ya, sebenarnya kalau matematika realistik sendiri atau dulu disebut dengan pendidikan matematika realistik Indonesia sudah berkembang dari tahun 1994. Dari awal ayah saya ikut konferensi It's Me di Shanghai, Cina. Jadi udah sekitar hampir 3 dekade. Tapi dalam program organisasi penggerak ini masih banyak ternyata guru yang belum mengenal apa itu matematika realistik, bagaimana mengajarkan matematika secara menyenangkan dan fun untuk siswa. Dalam program organisasi penggerak yang terdiri dari 3 tahun, tapi sebenarnya 2 tahun ajaran, kami membagi pelatihan dan pembinaan, lalu pendampingan dan mentoring, lalu dilanjutkan dengan lokal karya.
kami melihat matematika itu ada 3 unsur besar, yaitu bilangan, geometri, pengukuran, dan pengumpulan data. Sehingga fokus pengajaran kami memang di bilangan, geometri atau pengukuran, serta pengumpulan data. Lalu di pendampingan dan mentoring, kami melihat ada 2 aspek yang harus dilihat, guru sebagai pendidiknya dan siswa sebagai anak didiknya. Dan di pendampingan dan mentoring ini kami sempat melakukan cross mengajar. Jadi guru di sekolah A mengajar di sekolah B, guru sekolah B mengajar di guru sekolah A. Agar kami bisa mengetahui bagaimana apakah metode yang kami terapkan memang bisa diterapkan di semua sekolah nantinya. Lalu pada akhirnya dalam Prakarya Nasional, kami ingin menjadikan guru rekreasi. Kenapa rekreasi? Karena sebenarnya kita butuh hiburan kan, butuh rekreasi. Nah, tapi rekreasi di sini adalah realistik, kreatif, aspiratif, dan inovatif. Realistik ini guru yang bisa memenuhi aspek realistik secara matematika realistik. Kreatif bagaimana guru mampu mengajar secara kreatif dengan menggunakan konteks lokal di daerahnya masing-masing melalui permainan matematika ataupun konteks budaya mereka. Ada beberapa videonya juga di YouTube kami. Menjadi yang inovatif, ya terus berinovasi karena tidak mungkin stagnan. Murid yang dihadapi hari ini pasti berbeda dengan murid yang akan dihadapi 10 tahun atau 5 tahun mendatang. Sehingga kita juga perlu untuk inovatif dan akhirnya menjadi guru yang aspiratif, menjadi aspirasi untuk banyak guru-guru lainnya. Nah, itu guru di kami praktik baik yang tercapai, yang kami coba wawancara menggunakan waktu ketika monep, wawancara, guru akhirnya mampu bisa menjadi fasilitator yang biasanya 1 arah, akhirnya mampu menciptakan kelas yang 2 arah, karena kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah, bagaimana sih matematika tidak semenyenangkan itu? Iya, betul. Tapi sebenarnya harus dimulai dari gurunya. Ketika gurunya sudah takut, anak-anaknya pun akan takut untuk belajar. Oleh karena itu kita mengarahkan untuk guru untuk tidak takut belajar matematika. Matematika itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini ya, di timer. Sebenarnya masalah waktu, masalah matematika kan? Ya, gimana kita bisa memproporsikan waktu pembagian itu. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar angka, rumus, atau apa, tapi kehidupan kita yang real, kehidupan kita yang nyata. Next, selanjutnya. Ya, nah, kami melihat tadi dampak implementasi harus ada apa yang berubah dari aspek manajerial, sumber daya manusia, jelas harus butuh dukungan dari guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, serta fasilitator. Dalam pembelajaran tadi yang saya sudah jelaskan, realistik, kreatif, aspiratif, dan inovatif, dan lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Kami di matematika realistik selalu memulainya dari sesuatu yang siswa kenal. Jadi tidak langsung memulai dengan merumus atau apa, tapi sesuatu yang dia kenal. Kalau misalkan kita lagi ngajarin dia tentang bangun datar, kita suruh melihat di lingkungan sekitarnya, bangunan manakah, ini apakah, atau apa, atau ini buku misalkan, buku bentuknya apa, nah seperti itu. Memang itu adalah kita harus memulai sesuatu yang real di mata siswa, agar siswa juga merasa, oh matematika itu dekat dengan kami, math as human activity. Dan di kelas PMRI itu siswa boleh berbeda pendapat dengan temannya. Karena kami juga menerapkan adalah demokrasi. Maksudnya demokrasi itu adalah dia bisa menghargai pendapat temannya. Ketika temannya menjawab A, ya didengarkan, atau B, kenapa kamu menjawab A, kenapa kamu menjawab B, jadi bisa saling bertukar. PR-nya adalah guru harus saling bercerita sesama guru apa yang mereka dapatkan dari masing-masing kelasnya, karena setiap kelas berbeda-beda, terkadang siswa-siswanya sangat-sangat kreatif gitu.
Yang kami harapkan dalam keberlanjutan program, tentunya untuk diseminasi, kami sudah mencoba mendiseminasikannya dengan lewat BBGP, Badan Balai Guru Penggerak, lalu kepada Dinas Pendidikan untuk diseminasi kelas 1, 2, 3, dan harapannya untuk kelas 4, 5, 6 tentu bisa mungkin dari Kemendikbud lagi boleh ada diseminasi, ada lanjutan program. Nah mungkin itu, tapi masih ada 2 menit lagi ya. Boleh deh saya pakai pantun lagi. Oke, nah ini yang lagi agak viral nih. Dari Bandung ke Jakarta, enaknya naik kereta api. Biar silaturahmi tidak terputus, POP dilanjutkan lagi dong. Terima kasih. Begitu Mas Heri, Mas Yuzi, dan teman-teman di kementerian, ada pesan terselubung tadi itu terakhir. Oke, makasih Mbak Melda. Selanjutnya dari Pak Bernard, jauh-jauh dari Makassar. Silakan Pak Bernard. Andaikan aku bisa melayangkan berteman lagi terkadang kita Oke, baik. Saya akan berdiri bersama teman-teman supaya laki-laki kan memang berdiri. Tadi ibu sudah membuktikan bahwa ibu tidak perlu goyang, biar kami laki-laki yang goyang. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja alhamdulillah Bapak Ibu kita ketemu di ruang yang menginspirasi seperti ini. Baik, kalau dari tiga teman saya terdahulu berkaitan dengan proses pembelajaran dan literasi, maka kami dari Yayasan Indonesia Mengabdi fokus pada bagian dari pengembangan karakter. Pengembangan karakter tentu saja yang dimulai dari gurunya. Saya kira kita tahu semua Bapak Ibu bahwa salah satu syarat organisasi penggerak boleh ikut di dalam POP adalah punya pengalaman mempraktekkan praktek-praktek yang baik sebelumnya. Jadi saya perlu sampaikan bahwa yayasan kami kurang lebih 3 tahun sebelumnya sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan UNICEF khusus untuk topik ini, tapi pada jenjang SD. Jadi penerapan disiplin positif pada jenjang SD yang kami ajukan POP untuk jenjang SMP. Kami dari Yayasan Indonesia Mengabdi berpusat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Tetapi dalam praktek POP yang kami lakukan ini, kami bekerja sama dengan 2 kabupaten di Semarang, yaitu di Kota Semarang dan Kabupaten Klaten. Jadi kami bekerja di 6 kabupaten, dan setiap kabupaten kami mengintervensi di 10 sekolah. Jadi kami menangani kurang 60 sekolah di 2 provinsi, yaitu 4 di Sulawesi Selatan dan 2 di Jawa Tengah, yaitu Semarang dan Kabupaten. Baik, kalau kita bicara tentang tadi penanganan disiplin positif, karena ada beberapa hal yang melatar belakang. Yang pertama bahwa kalau kita bicara tentang isu kekerasan di tingkat pendidikan, saya kira ini masih menjadi isu yang masih saja terus perlu kita bicarakan. Jadi saya kira ini isu tentang kekerasan di tingkat satuan pendidikan adalah isu masih yang sering kita dan perlu kita bicarakan. Yang kedua, yang menjadi latar belakang ini bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa teman-teman kita guru dengan berbagai macam argumen masih saja sering melakukan kekerasan karena argumen guru bahwa kekerasan itu sebagai hal yang wajar, sebagai cara untuk mendidik peserta didik. Masih ada anggapan seperti itu bahwa supaya anak-anak disiplin, maka kita harus mendidik dia dengan keras. Malah ada yang mengatakan bahwa seandainya dulu guru saya tidak keras ke saya tidak bakal jadi polisi. Tapi karena saya dulu dapat kekerasan dari guru saya, kalau ada pelanggaran dan segala macam, maka saya bisa seperti ini. Saya kira itu hal yang kita tidak perlu teruskan. Sekarang, dalam hal yang kedua tadi bahwa masih ada teman-teman guru kita yang asumsinya mendisiplinkan dengan cara kekerasan, maka tanpa disadari memberi dampak yang negatif yang dialami oleh siswa. Saya kira ada dampak negatif yang dialami sosial merupakan korban kekerasan. Saya itu merasa takut, merasa rasa percaya diri kurang, dan yang paling berbahaya kalau kekerasan itu ditularkan oleh siswa ke teman yang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang kami ajukan di dalam menangani apa yang kami sebut di latar belakang itu, salah satunya yang kita sebut sebagai disiplin positif. Nah, saya kira itu sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah kita sekarang ini, sudah banyak hal-hal yang diterapkan berkaitan disiplin positif yang kita mulai dari gurunya. Penerapan disiplin positif ini kita mulai dari guru. Jadi kami melatih guru bagaimana menerapkan disiplin positif, yang setiap sekolah kami melatih kurang lebih 30 guru setiap sekolah secara luring. Jadi kami melatih secara luring di tahun kedua. Kalau kita ingin mengetahui secara singkat, saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu, ini sekedar mengingatkan saja bahwa kalau kita bicara tentang disiplin positif adalah bagaimana kita menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Itu kata kuncinya, disiplin tanpa kekerasan. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pada bagaimana memotivasi, bagaimana merefleksi, ya, bagaimana menghargai, bagaimana siswa itu kita latih untuk merefleksi diri tentang apa yang dia sudah lakukan. Bagaimana membangun logika, bagaimana kita berpikir tentang penanganan kedisiplinan ini lebih kita orientasinya ke jangka panjang. Sehingga cukup banyak Bapak Ibu, ada 9 materi yang kami latihkan secara luring, dengan tentu saja dengan interaktif, dengan berbagai macam pendekatan atau metode yang kami lakukan. Ada 9 materi yang kami sampaikan pada pelatihan selama 2 hari, pagi sampai sore, seperti itu. Kita mulai dengan bagaimana para guru kita sadarkan bahwa kita berhadapan dengan anak-anak pada levelnya, yaitu kita mengajarkan tentang guru harus tahu tentang perkembangan pesertanya. Kemudian kita membedakan apa itu disiplin dan apa itu disiplin positif dan apa itu kekerasan. Jadi kita betul-betul berbuat garis demarkasi yang mengatakan kalau ini tergolong kekerasan, kalau dengan apa ini tergolong yang kita sebut sebagai disiplin positif. Yang berikutnya adalah
perilaku misbehave. Saya kira kita tahu semua Bapak Ibu, misbehave adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah sepakat. Jadi kita kategorikan di situ. Kemudian seterusnya kita masukkan tentang pemahaman bullying, konsekuensi logis, Bapak Ibu, hukuman dan penguatan, manajemen konflik, penerapan disiplin positif di kelas, dan juga penerapan disiplin positif di sekolah. Yang paling menarik kemarin pada saat kita bicara tentang konsekuensi logis, kita sampaikan kepada guru bahwa penerapan disiplin positif ini bukan berarti meniadakan usaha kita untuk mendisiplinkan siswa, tetapi kita menggunakan sesuatu yang sifatnya yang logis. Kalau dia memotori meja, di mana meja itu dia duduk, dia memotori meja itu, maka yang logis adalah yang dibersihkan meja yang dikotori. Jangan karena hukuman sehingga dia harus membersihkan semua meja yang ada di dalam kelas, yang kotor yang ada di dalam kelas. Kalau dia terlambat, kenapa kita harus menyuruh siswa kita membersihkan toilet? Apa hubungannya antara keterlambatan siswa dengan membersihkan toilet? Apa hubungannya siswa terlambat dengan suruh tidak ikut upacara suruh di lapangan terbuka menghadap ke matahari? Itu sekarang pertanyaannya seperti itu, ya itulah disebut dengan konsekuensi. Jadi kami cukup mencoba mencari contoh-contoh alternatif solusi di dalam bagaimana disiplin itu harus ditegakkan, tetapi tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan konsekuensi logis sehingga siswa juga menerima. Tidak mengerjakan PR, tidak boleh masuk belajar matematika. Rugi 2 kali, tidak kerja PR, tidak diperbolehkan lagi ikut belajar. Saya kira itu materi-materi kami dan sekali lagi ada penerapan di kelas dan bagaimana kita menerapkan secara sistem di sekolah. Baik. Lanjut. Saya kira ini gambaran saja Bapak Ibu bahwa kami menangkap bahwa, dan ini sangat mengejutkan Bapak Ibu, pada saat kita pretest dulu, bahwa ternyata 260 guru yang masih menganggap bahwa kekerasan itu adalah hal yang wajar dalam rangka mendisiplinkan. 260 guru Bapak Ibu, jumlah yang cukup besar. Alhamdulillah setelah kita sampai pada tahap akhir yang menganggap wajar itu sudah tidak ada lagi. Tapi masuk jenjang ini masih ada mengatakan tergantung kondisi. Apa itu tergantung kondisi? Saya tanya guru, tergantung kondisi. Kalau sudah dikasih tahu tidak mendengar, maka keluar lagi gaya lama kan. Tetapi ini sekali lagi berproses Bapak Ibu, dan seterusnya sekiranya angka-angka yang kami hasilkan dari sebelum dan sesudah penerapan disiplin positif untuk sekian 1.000 lebih guru yang kami tangani. Baik, lagi yang terakhir. Sekarang Bapak Ibu, ada 2 yang kami fokuskan di sini adalah ini dokumen yang dikirim Bapak Ibu adalah pelaksanaan penerapan disiplin positif di sekolah oleh kami. Kami sekarang untuk bagaimana mempersiapkan fasilitator kabupaten. Karena survei membuktikan Bapak Ibu bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya dibiayai oleh pusat, kalau pusat sudah tidak ada dananya maka kegiatan itu raib juga. Maka kami menempuh cara di tahun ketiga adalah mempersiapkan fasilitator di kabupaten yang memungkinkan dan memudahkan pihak dinas kabupaten untuk menindaklanjuti program penerapan disiplin positif di sekolah, di kelas, dan di sekolah. 5 detik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bada. Di timur itu katanya ada emas di ujung rotan gitu ya. Kita bahas apakah benar di ujung rotan itu ada emas gitu. Yang terakhir dari Malang. Kalau secara hitungan jam itu sebetulnya kalau memang jalur darat lebih lama sebetulnya Mas David ini dari Malang ke Jakarta. Silakan Mas David.
Izin sebentar. Tadi operator memang sudah menyiapkan gitu. Mungkin ada satu dan lain hal. Silakan. Indonesia dipercaya untuk menjalankan program organisasi penggerak atau POP oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk 20 sekolah menengah pertama di daerah pedesaan. Pelaksanaannya, Equip menandatangani MOU dengan Kemdikbud selaku pelaksana program di Kabupaten Malang dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Program organisasi penggerak atau POP mampu meningkatkan kompetensi numerasi anak di sekolah-sekolah sasaran, meningkatkan kompetensi para guru dalam mengelola dan mengembangkan program numerasi, serta meningkatkan peran strategis kepala sekolah dalam pengembangan program sekolah. Kegiatan program organisasi penggerak banyak manfaat dan hal baik yang terjadi dalam hidup. Di antaranya, kami mampu mendesain pembelajaran berdiferensiasi, menyusun soal AKM, membuat media manipulatif dan media ICT. Baseline tahun 2021, data Baseline 2022, dan data airline di tahun 2023 menjadi peningkatan kompetensi anak yang cukup signifikan dalam periode intervensi. Secara garis besar, mayoritas sekolah mengalami peningkatan pencapaian pembelajaran anak dalam kurva yang sama. Enggak, Mas. Izin turun ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, izin saya turun ya. Kayak kalau di sana agak mendredeg sedikit. Ya. Perkenalkan, saya David Firmandi, perwakilan dari Yayasan Equip dari Kabupaten Malang, khususnya lebih ke Malang Selatan. Ya, jangan melihat kata-kata Malang itu ternyata kota. Tidak, kami ada di pelosok desa. Sudah sarapan ya? Sudah kenyang? Ya, mari kita bakar kalori dulu. Mohon izin untuk berdiri ya. Mohon izin untuk berdiri. Kita karena berhubungan dengan numerasi atau matematika, kita goyang dulu dengan penjumlahan, gitu ya. Ya, kita harus